Zulhijjah Ramadan 1446 Hijriah Masjid Jaya Jembatan bertindak selaku imam salat Isya, tarawih dan kajian pada malam hari ini adalah Ustaz Dr. Yoyo. Kemudian acara imam dan acara kajian besok pagi jawab dan Ustaz Dr. dan Rahmadi MPD. Lalu kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Jaya Jembatan yaitu kajian menjelang buka puasa mulai pukul 17 Indonesia Barat, pada Quran setiap pukul 21.00 hingga selesai. Kemudian Masjid Jaya Jembatan juga menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama di 10 hari terakhir. Dan khusus pesantren Ramadan khusus kami Masjid Jaya Jembatan juga menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Yang terakhir infak subuh tadi pagi terkumpul sebesar Rp192.000, sehingga total dari hari pertama hingga sekarang terkumpul sebesar Rp4.669.500. Terima kasih jazakumullah khairan. Untuk mulai kajian tarawih malam hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz Dr. Yoyo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa menuntaskan sampai di hari yang ke-12 ini. Insya Allah sudah semakin terasa ringan, sudah semakin terasa enak ibadah, meskipun jemaahnya semakin berkurang. Ini fenomena di mana-mana. Awal-awal membludak, kemudian semakin menyusut. Itu namanya seperti iman, bertambah dan berkurang. Jadi yang menambah kurang itu bukan hanya iman, tapi juga jamaah. Al-jama'atu tazidu wa tanqusu. Tapi ini bukan hadisnya. Jamaah itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya di awal-awal, berkurangnya di akhir-akhir. Banyak faktor ya memang. Ya, ada yang sudah sibuk lah mempersiapkan mudik dan sebagainya. Karena ini memang fenomena di kita hari ini. Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu
lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khadirin. Besok di hari akhirat kelak, setiap jiwa itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang sudah mereka lakukan. Illa ashabil yamin, kecuali mereka orang-orang yang berada ataupun orang-orang yang berada di golongan kanan, orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Fi jannati yatasaalun, nanti mereka di surga itu akan saling bertanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa itu. Ma salakukum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian kok bisa masuk ke neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang menjalankan salat. Ini pengakuan orang-orang yang tidak menjalankan salat. Allah berikan kepada mereka yaitu siksaan nanti di akhirat, di neraka Saqar. Nah, maka hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya sholat ini bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Ya, indikator keberhasilan seseorang itu diukur dari bagaimana dia menjaga sholatnya. Karena sholat itu memang melibatkan banyak hal. Ya, pertama, dari cara bersucinya sudah benar apa tidak, dari pakaiannya ada kotorannya apa tidak, dari yang dipakainya itu didapatkan dengan cara yang halal apa tidak. Belum lagi masuk ke dalam ibadah sholat itu sendiri, banyak rangkaian memang. Dan itu mohon maaf, kalau tidak dipahami secara komprehensif, bisa saja kemudian kita digambarkan sebagaimana Rasulullah mengatakan, yusalluna wa la yusallun. Banyak orang yang ngaku sudah sholat, wa la yusallun, sejatinya mereka tidak sholat. Maksudnya apa? Banyak yang sholat secara zahir, tetapi zahirnya saja nggak betul, atau sudah betul secara zahir, ya, dari sisi fisik, dari sisi penampilan, penutup dan sebagainya, tetapi mukanya juga belum benar. Atau juga banyak hal, sholat ya sholat, maksiat jauh. Sholat ya sholat, tapi nggak tobat-tobat. Ada yang juga demikian. Maka ini menjadi kritik bagi kita bersama. Ada barangkali Bapak Ibu sudah melihat satu tayangan video yang menunjukkan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang sangat religius, tetapi sangat koruptor, sangat korup. Ini menjadi orang menjadi sering heran gitu ya. Beda dengan negara barat yang mereka bahkan jauh dari agama, ya, gereja-gereja, maaf ya, saya menyebutkan itu tempat-tempat ibadah itu kosong, ya, lengan. Satu minggu nggak banyak, kosong. Tapi nilai-nilai kejujuran, kemudian kebertanggungjawaban itu mereka terapkan. Tetapi Indonesia anehnya itu ya, orang sangat beragama, tapi ada tiga hal yang ini sangat mencolok di Indonesia. Yang pertama apa? Kasus pornografi paling tinggi, yang mengakses situs-situs porno itu orang Indonesia. Dan itu artinya dia orang Muslim, orang yang sholat, mengerti agama, baca Quran, sholat, tapi ternyata menurut survei itu
tertinggi di dalam mengakses situs-situs pornografi. Yang pertama. Yang kedua, korupsinya juga paling tinggi di antara negara-negara lain. Nanti ada Bangladesh sebagainya, ada beberapa negara Arab. Dan yang terakhir adalah judi online. 3 hal ini yang dikritik dalam video itu. Orang Indonesia merupakan muslim mayoritas, tetapi ada 3 kejahatan yang dilakukan. Itu tadi, korupsinya paling tinggi, paling banyak mengakses situs-situs pornografi, dan yang ketiga adalah yang paling banyak terlibat dalam judi online. Ini kan luar biasa. Seolah-olah kontrak sudah kenapa yang dilakukan. Padahal sholat itu kan sudah jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu pasti akan mencegah perbuatan keji. Fahsy itu keji. Keji itu apa? Tadi seperti pornografi itu keji. Itu fahisyah. Ya, laki-laki meniru perempuan, berdandan seperti perempuan, itu fahisyah. Dan munkar, perbuatan makar, ya, korupsi, menyengsarakan orang, sebagainya. Ya, maka hadirin rahimakumullah, ini kemudian menjadi pertanyaan, menjadi diskusi. Kalau gitu, ceramah-ceramah agama itu kenapa? Kan tidak berdampak ya? Seolah-olah tidak berdampak. Orang dengar ceramah tiap hari, bahkan Ramadan itu mulai dari subuh, nanti mungkin siangnya sudah ada kajian lagi, nanti menjelang buka puasa juga ada kultum, setelah itu nanti ada kultum lagi menjelang sholat tarawih. Kenapa seolah-olah itu tidak berdampak sama sekali? Maka hadirin rahimakumullah, ini menjadi autokritik bagi kita bersama. Mari saya kira memang harus kita awali daripada lingkungan keluarga kita. Pertama, anak-anak jangan dibiarkan main HP semuanya. Tidak boleh Bapak Ibu. Ini harus menjadi aturan di dalam keluarga. Tidak boleh anak-anak itu kok main HP semaunya. Maka orang tua harus melek teknologi. Kalau mungkin orang tua ada keterbatasan, maka harus tetap ada yang kontrol. Dipastikan drone HP-nya dicek tuh, history pencariannya apa yang dibuka, videonya apa. Karena apa? HP itu gambarnya dia akan mengumpulkan algoritma pencarian. Maka itulah yang akan muncul di HP. Dan ini yang berbahaya. Game-game yang kemudian muncul iklan-iklan yang tidak senonoh, itu harus kita kendalikan. Anak harus dipastikan memegang HP itu harus dibatasi jamnya, tidak boleh dibiarkan. Apalagi anak masih SD, ya masih SD dikasih HP bebas bawa kemana-mana, tidak dikontrol. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Banyak informasi yang orang tua karena mungkin dengan kesibukannya itu tidak bisa mengontrol. Padahal di sanalah mereka mendapatkan informasi yang positif banyak, yang negatifnya juga sangat banyak. Ini barangkali rangkaian-rangkaiannya mengapa salah satunya kok ibadah itu seolah-olah tidak berdampak terhadap perilaku sosial. Baik dalam bekerja, menanamkan kejujuran, tadi yang korup, kemudian masih terjebak kepada hal-hal yang tidak senonoh, kemudian judi online, kan luar biasa. Orang kalau sudah masuk ke judi online itu susahnya minta ampun. Maka hadirin rahimakumullah, adalah di bulan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan, kita sama-sama berdoa, termasuk saya secara pribadi mohon ampun kepada Allah dan juga mohon kepada Allah agar kita benar-benar dididik, dibimbing, dijauhkan, benar-benar dijauhkan dari hal-hal yang bersifat fahsya,
muka. Keluarga kita mudah-mudahan termasuk keluarga yang diselamatkan oleh Allah. Betul-betul sakinah itu bukan hanya sekedar tenang dalam artian tidak ada konflik.